Oke, kembali lagi dengan aku Wonder Class. Di video kali ini aku akan membahas properti dalam fotografi, meliputi pemilihan, penataan, belinya di mana, dan emang penting props dalam fotografi. Penting sih, walaupun makanan adalah objek utama dalam proses pengambilan gambar di fotografi. Dalam hal ini, properti memang untuk menunjang objek utama supaya lebih hidup dan menarik dalam hasil akhirnya nanti. Tapi sebelum masuk ke pembahasan yang lebih dalam, aku akan kasih pandangan sedikit bagi teman-teman pemula di sini soal prop fotografi. Jadi ikutin terus. Props ini bisa dikelompokkan mulai background atau alas, mangkok, piring, napkin, sendok, garpu, bunga-bungaan, dan masih banyak yang lainnya. Kalau ngomongin prop sih memang nggak ada habisnya. Nah, bagi teman-teman sebelum memutuskan untuk membeli berbagai macam props, lebih baik dipikirkan matang-matang dulu props mana yang lebih penting. Mengingat harga props ini tidaklah murah. Ya, cukuplah untuk menguras isi kantong teman-teman. Jadi daripada pusing-pusing memikirkan props nggak ada habisnya, mending teman-teman memikirkan konsep atau style dalam fotografi. Konsep minimalis cukup bisa dipertimbangkan. Jadi bisa menghemat penggunaan props yang banyak. Dan hasilnya cukup keren-keren kok. Coba lihat di Pinterest, pasti banyak foto yang minimalis dan keren-keren. Jadi ini bisa menjadi alternatif bagi teman-teman untuk belajar fotografi yang lebih level up lagi. Tapi ini selera ya, karena kan setiap fotografer mempunyai stylenya masing-masing. Jadi tinggal memilih mau konsep minimalis, penggunaan prop sedikit, budgetnya sedikit, atau menggunakan banyak props, budgetnya membengkak, ya keluar duit dong. Oke, kembali ke laptop. Enggak, kembali ke pembahasan prop fotografi. Mari kita lanjut ke pemilihan properti dalam setiap foto. Dalam hal ini kita bisa menggunakan props apa saja, tapi ingat satu hal, jangan gunakan props yang nggak berhubungan sama objek utama, karena nanti bisa mengganggu fokus poin makanan sebagai objek utama. Tapi selagi props itu masih bisa masuk dalam frame dan tidak mengganggu fokus poin objek utama, ya it's okay sih. Dan ingat, jangan gunakan props yang warnanya mencolok dari objek utama, karena fokus poin mata kita pasti tertuju ke warna yang lebih terang daripada objek utama. Oke, aku ambil contoh foto ini, teman-teman bisa melihat di layar kan. Ini adalah foto ayam geprek, tapi sayang kebanyakan sambalnya, jadi ayamnya nggak kelihatan kan. Tapi nggak apa-apa, buat contoh aja sih. Dari foto ini banyak elemen yang masuk, mulai dari bumbu-bumbu sambalnya yang belum jadi, terus tempat garam walaupun kepotong, teman bisa melihat di kiri atas. Terus ada sambal yang sudah jadi di bawah, sekalian tepatnya yang cukup lucu ya. Untuk menambah alasnya biar nggak terlalu polos, aku tambahkan elemen kertas coklat yang aku kucek-kucek biar agak lusuh ya, supaya lebih estetik aja sih. Di sisi lain teman-teman bisa melihat sendiri kan, ada berbagai macam props apa saja yang masuk dalam foto ini. Gimana menurut teman-teman? Sudah paham atau belum? Kalau belum nanti bisa komen di bawah ya. Oke, lanjut ke penataan props itu bagaimana sih? Pada dasarnya nggak ada pattern khusus dalam penataan atau peletakan props ini. Tapi sebagai acuan, teman-teman bisa menetapkan komposisinya dulu seperti apa. Jika sudah, teman-teman bisa meletakkan objek utama pada fokus poin komposisi tadi. Dari situ bakal ada sisi-sisi kosong yang bisa teman-teman kasih prop. Biar gak bingung
aku kasih contoh foto ini. Teman bisa melihat kan fotonya di layar. Di foto ini aku pakai komposisi golden triangle, jadi ada perpotongan garis dari sudut ke sudut. Teman-teman bisa melihat poin A dan B sebagai acuan objek utama. Dari situ bisa dilihat sisi kiri atas dan kanan bawah kosong kan, jadi bisa untuk tempat peletakan props supaya lebih full lagi dalam satu frame. Teman-teman bisa memanfaatkan beberapa elemen bahan makanan dari brownies tersebut pakai bahan apa saja. Ya bisa kelihatan menarik bukan jika disatukan dalam satu frame seperti ini. Cara ini mungkin bisa teman-teman coba ya. Menurutku cukup simpel aku menjelaskan tadi. Seringlah motret dan asah terus supaya feeling teman-teman terbiasa. Terus di mana sih beli berbagai macam props yang lucu-lucu dan aneh-aneh dan bagus itu? Kalau aku biasanya cari di beberapa marketplace, atau kalau teman-teman pengen cari di offline yang ada store-nya, teman bisa coba di Ace Hardware, Informa atau IKEA. Ada juga di Transmart. Dari situ teman-teman bisa memilih berbagai macam props yang dibutuhkan. Ya harganya pun cukup lumayan ya. Ya kalau aku dulu biasanya cari props yang lebih penting. Misal aku mau motret makanan ini, oh kayaknya aku butuh piring yang lebih cakep deh gitu. Ya udah, aku coba cari dulu baru beli. Jadi nggak buru-buru beli dulu baru digunakan. Jadi cari kebutuhannya apa dulu baru beli gitu. Tapi kadang-kadang aku juga dapat props yang lucu tuh di beberapa pasar tradisional. Biasanya ya props yang berbahan kayu atau yang berbahan bambu. Biasanya di pasar tradisional banyak kok yang jual-jual gitu. Ya kalau melihat sesuatu yang lucu biasanya ya aku beli. Jadi kesimpulan dari pembahasan prop fotografi hari ini, ya penting gak penting, ya penting sih properti itu. Karena properti ya memang menunjang foto teman-teman lebih keren. Ya paling penting sih adalah alas ya. Alas atau background ini menurutku teman-teman harus punya banyak, karena itu bisa menghasilkan berbagai macam foto. Kalau properti seperti bunga-bungaan, napkin atau serbet, sendok, garpu mungkin bisa ditunda dulu. Tapi ya itu, background atau alas harus punya lebih banyak, karena itu bisa menentukan mood foto teman-teman tuh seperti apa. Oke, mungkin videoku kali ini begitu saja. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang belajar fotografi. See you next video. Bye-bye.